Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Kita akan memulai ibadah raya kita pada pagi hari ini dan dengarlah panggilan ibadah kita yang diambil dari Mazmur 108 ayat 1 sampai 6. Hatiku siap ya Allah, aku mau menyanyi, aku mau bermazmur. Bangunlah hai jiwaku, bangunlah hai gambus dan kecapi. Aku mau membangunkan fajar. Aku mau bersyukur kepadamu di antara bangsa-bangsa ya Tuhan. Dan aku mau bermazmur bagimu di antara suku-suku bangsa. Sebab kasih-Mu besar mengatasi langit dan setiamu sampai ke awan-awan. Tinggalkanlah dirimu mengatasi langit ya Allah. Dan biarlah kemuliaan-Mu mengatasi seluruh bumi. Mari Bapak Ibu kita arahkan hati dan pikiran kita masuk di dalam saat teduh. Ibadah kita pada pagi hari ini kita mulai dengan pengakuan bahwa pertolongan kita datangnya dari Allah yang menciptakan langit dan bumi beserta segala isinya dan yang tidak pernah meninggalkan hasil perbuatan tangannya. Turunlah atas kita kasih karunia dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Mari bersama-sama kita angkat pujian penghormatan kita. Masuk di dalam doa. Tuhan, kami sungguh mengucap syukur untuk satu hari yang telah Tuhan tetapkan bagi kami, untuk kami boleh beribadah bersama-sama secara komunal. Kami sungguh mengucap syukur ada begitu banyak pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan bergereja kami hingga saat ini. Semua karena cinta kasih Tuhan. Bahkan Tuhan telah menuntun langkah kehidupan kami boleh datang pada hari ini untuk beribadah kepada Engkau. Namun Tuhan, kami menyadari siapakah kami adalah manusia yang berdosa, manusia yang tidak layak untuk datang kepada Tuhan. Dengan segala keberdosaan kami, dengan segala ketidakberdayaan kami. Bahkan untuk kami menyembah Engkau pun kami seringkali mengalami motivasi yang keliru. Oleh karena itu Tuhan, luruskan dan Tuhan yang akan menyucikan kami sehingga kami boleh layak untuk datang kepada Engkau, beribadah, menyembah di dalam roh dan kebenaran pada pagi hari ini. Kami mau mengucap syukur, kami mau memuji Tuhan, dan kami mendengarkan firman Tuhan. Biarlah kami boleh menyembah Engkau ya Bapa, bukan untuk maksud dan tujuan kami yang keliru. Kami menyerahkan ibadah kami dari awal hingga selesainya nanti ke dalam tangan-Mu. Terpujilah Engkau, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Segala pujian dan syukur hanya bagi Tuhan kita, Allah yang mulia. Mari bersama-sama kita bersorak, kita tinggikan namanya. Terima kasih Tuhan atas kasih karunia-Mu.
sampai saat ini. Mari Bapak Ibu bersama-sama kita bersorak, kita tinggikan nama Tuhan. Bapak Ibu dipersilakan untuk duduk kembali. Allah adalah benteng kita yang teguh, Dia perisai dan pelindung kita. Di saat kita jatuh, Dia satu-satunya pengharapan kita. Untuk menyambut firman yang akan disampaikan oleh hambanya Evangelis Tan Pasan, mari kita siapkan hati, terlebih dahulu kita naikkan pujian KPPK 387. Menolong bila
kita masuk di dalam doa. Sungguh kami mengucap syukur ya Allah, Engkau baik di dalam setiap kehidupan kami. Ada begitu banyak pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kami, termasuk di dalam kehidupan bergereja kami. Dari abad ke abad Tuhan terus menopang, terus memelihara kehidupan bergereja kami, sehingga kami saat ini boleh datang kepada Tuhan. Kami memuji nama-Mu dan kami mengucap syukur kembali kepada Engkau. Engkau yang terus telah memberikan Alkitab kepada kami dan terus menuntun kehidupan kami. Sebentar jika kami akan merenungkan kembali kebenaran firman-Mu, Engkau yang akan menolong kami, sehingga dengan keterbatasan kami masing-masing, baik hamba-Mu yang akan menyampaikan, maupun setiap kami yang akan mendengarkan, Engkau yang akan menolong. Roh Kudus-Mu yang akan bekerja di dalam setiap hati kami, sehingga kami bukan saja mengerti, tetapi diberikan kesanggupan untuk melakukan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Berfirmanlah Tuhan, karena kami siap untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ya, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Bersyukur kalau pada pagi hari ini kita boleh kembali beribadah di rumah Tuhan, dan saya akan mengambil tema dengan satu tema gereja yang terus-menerus berubah. 1 Korintus 3 ayat 10 hingga ayat yang ke-11 merupakan ayat yang sebagai landasan kita untuk boleh merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Oke, saya akan coba bacakan untuk Bapak Ibu semuanya di 1 Korintus pasal 3 ayat 10 hingga ayat yang ke-11. 1 Korintus 3 ayat 10 berbunyi demikian. Sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku, aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar, dan orang lain membangun terus di atasnya. Tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Ayat yang ke-11. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagia kita yang membaca, kita yang merenungkan, dan apalagi kita yang diberikan kemampuan oleh Roh Kudus untuk melakukan di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, besok itu adalah 31 Oktober adalah merupakan momen spesial bagi kita di dalam suatu gereja. Di dalam sejarah gereja adalah suatu momen spesial. Mungkin ada yang tahu Bapak Ibu? Ya, tepat sekali begitu ya. Besok tanggal 31 Oktober adalah hari reformasi gereja. Pada 505 tahun yang lalu, tepatnya di tahun 1517, Martin Luther menempelkan dalil-dalil yang menentang praktek dan keyakinan gereja Roma Katolik pada waktu itu. Dan sesudahnya rentetan-rentetan dalil-dalil yang rentetan-rentetan peristiwa-peristiwa reformasi itu terus berlangsung hingga sampai pada saat ini. Keberadaan kita termasuk di dalam Elion Rungkut adalah hasil dari karya Tuhan pada masa itu dan sampai kepada masa kini. Kita harus dan perlu untuk mensyukuri hal itu karena pemeliharaan Tuhan akan gerejanya sampai pada saat ini. Tetapi ketika kita ngomong bahwa gereja itu telah direformasi di dalam sejarah gerejanya yang saya katakan 505 tahun yang lalu, timbul pertanyaan bagi kita, bukan? Gereja loh sudah direformasi, terus apakah masih perlukah gereja itu terus-menerus berubah? Nah Bapak Ibu, tema kita pada pagi hari ini kelihatan aneh mungkin bagi sebagian kita, tetapi itulah realita bagi kita. Bahkan ketika saya ditanya, Bapak nanti tanggal 30 Oktober adalah jadwal Bapak untuk menyampaikan firman Tuhan, temanya apa ya Pak? Nah saya jawab, gereja yang terus-menerus berubah, dan saya berikan tanda tanya. Ternyata dari si ibadah bahkan pengurus gereja pun menanyakan gitu ya. Loh pakai tanda tanya ya Pak?
Benar Bapak Ibu, saya sedang bukan memberikan satu statement gereja yang terus-menerus berubah. Bukan, saya tidak memberikan suatu statement untuk itu. Tetapi saya ingin mencoba mengajak untuk Bapak Ibu Saudara sekalian memikirkan kembali gitu ya. Apakah gereja ini harus terus-menerus berubah? Perlukah untuk gereja itu harus berubah gitu ya? Saya bertanya dan kita perlu memikirkan ulang. Gereja apakah terus-menerus berubah gitu ya. Nah, Bapak Ibu, mengapa kok harus demikian? Karena ketika kita lihat para tokoh reformator gereja, Martin Luther, John Calvin, kemudian Zwingli gitu ya, ada begitu banyak gereja yang terus menanyakan gitu ya, dan beranggapan bahwa reformasi yang telah dilakukan oleh tokoh-tokoh reformator gereja itu di abad ke-16 adalah satu kesalahan gitu ya, terlalu berlebihan. Sehingga saat ini gereja hanyalah cukup gitu ya, nggak perlu berubah. Kita memandang bahwa itu adalah berlebihan pada abad ke-16 itu, sehingga ya sudahlah cukup kalau begitu, nggak perlu berubah. Tetapi ada juga gereja yang mengatakan begini, waduh, karena itu kesalahan besar, pada waktu itu reformasi sudah terjadi, telah terjadi, maka kalau begitu kita perlu mereformasi sekarang ini. Kita perlu secara besar-besaran mereformasi, dan kita perlu mereformasi ulang dengan cara yang benar kalau kita menganggap itu salah. Nah Bapak Ibu, ketika kita mengatakan demikian, maka tidak salah, tidak heran Bapak Ibu kalau akhirnya kita terjebak di dalam dua ekstrim yang begitu berbeda. Ada gereja-gereja tertentu yang menganggap segala bentuk perubahan adalah keliru. Semboyan mereka adalah, ya sudah, kita gereja tidak lekang oleh zaman. Mereka tidak peduli akan perubahan zaman yang seperti apa. Kemasan mereka tetap sama, bahasanya sama, segala sesuatunya tetap sama, sehingga tidak berkembang dan pada akhirnya menjadi gereja yang terbelakang, gereja yang ketinggalan oleh zaman. Sehingga Bapak Ibu, dunia tidak bisa lagi melihat gereja itu sebagai gereja yang benar-benar relevan, yang bisa menjawab kebutuhan zaman sekarang, kebutuhan orang-orang yang ada pada zaman ini, bukan pada zaman-zaman masa lalu, bukan pada zaman-zaman nenek moyang kita. Tetapi ada ekstrim lagi yang lainnya Bapak Ibu, adalah gereja-gereja tertentu yang suka dengan perubahan. Mereka membuang segala sesuatunya dan kemasan yang lama itu terus mereka buang, dan mereka benar-benar mengemas kemasan gereja itu dengan kemasan yang baru. Bagi mereka yang penting adalah bagaimana gereja itu bisa mengikuti zaman. Bagaimana gereja itu bisa mengikuti tren kalau begitu. Trennya kalau sekarang ini lagi naik, maka gereja harus juga ikut naik. Tapi kalau gereja trennya lagi turun, nah gereja juga boleh mengikuti untuk turun. Atau gereja kalau mengikuti aliran yang sebelah kanan, wah kita berbondong-bondong berubah ke yang sebelah kanan. Kalau trennya ke sebelah kiri, kita ikut yang ke sebelah kiri. Dan mereka dari gereja ini, mereka berharap dengan terus-menerus berubah, maka gereja bisa ramai gitu ya, gereja bisa, jemaat bisa boleh datang berbondong-bondong dan diterima oleh dunia, dan banyak mereka yang datang ke gereja. Tapi pada akhirnya gereja-gereja yang seperti ini, mereka terjebak pada hal yang bersifat superficial atau bersifat yang kemasannya yang hanya permukaan saja yang kelihatan. Kelihatan trendy, kelihatan memang dinamis, ada begitu banyak perubahan. Tapi gereja yang semacam ini tidak mungkin akan dapat menjawab kebutuhan manusia yang paling mendalam. Apa sih kebutuhan manusia yang paling mendalam Bapak Ibu? Kebutuhan manusia yang paling mendalam adalah pergumulan akan dosa-dosanya. Pergumulan melawan penderitaan. Pergumulan mengalami kematian. Pergumulan mengenai terhadap penerimaan dan pengakuan, pengampunan
akan dosa-dosa kita. Nah Bapak Ibu, karena itu gereja yang semacam ini tentu saja kadang tidak memiliki kesiapan untuk menjawab pergumulan-pergumulan manusia yang seutuhnya, yaitu pergumulan akan dosa-dosa kita. Oleh karena itu Bapak Ibu, menjawab tentang dua ekstrim yang berbeda itu, maka saya akan mengajak kita untuk berpikir tentang dua hal ini. Yang pertama yaitu slogan Latin yang mungkin di antara kita sudah pernah mendengar gitu ya, bahkan yang sudah pernah mengerti, dan mungkin juga sebagian dari kita ada yang tidak mengerti apa sih slogan Latin ini. Nah, saya mengajak Bapak Ibu saudara sekalian untuk memikirkan, untuk menghadapi gereja yang terus-menerus berubah itu dari slogan Latin ini, dan nanti kita akan bahas slogan itu dengan perspektif dari apa yang ditulis oleh Rasul Paulus di Jemaat Korintus, di 1 Korintus 3 ayat 10 hingga ayat yang ke-11 tadi. Nah Bapak Ibu, slogan Latin yang perlu kita bahas pada hari ini adalah berbunyi demikian. Ecclesia reformata semper reformanda secundum verbum Dei. Sulit ya, tapi ada, saya yakin di antara kita pernah paling tidak mendengarkan slogan ini. Tetapi mari kita melihat artinya Bapak Ibu. Ecclesia adalah gereja, reformata telah direformasi. Ecclesia reformata adalah gereja yang telah direformasi. Kemudian semper reformanda, always atau selalu, terus menerus direformasi. Berarti ada gereja yang telah direformasi dan gereja yang terus menerus direformasi. Kemudian ada tambahan lagi, secundum verbum Dei, artinya seturut dengan firman Tuhan. Secundum verbum Dei adalah seturut dengan firman Tuhan. Bapak Ibu saudara sekalian, slogan ini bukan slogan yang muncul pada era reformasi yang saya ceritakan tadi di abad 16, 31 Oktober 1517. Meskipun ada satu dua kalimat yang muncul di dalam tulisan-tulisan dari para reformator tadi yang saya sudah sebutkan di depan. Slogan ini, tiga slogan ini muncul di akhir abad ke-17, jadi sesudah reformasi tadi yang di abad 16 itu. Dan itu pun enggak selengkap tiga-tiganya langsung Bapak Ibu. Tetapi tambahan secundum verbum Dei ini muncul di abad ke-20. Jadi abad 17 kemudian abad ke-20 ada penambahan tentang secundum verbum Dei atau seturut dengan firman Tuhan. Jadi dengan kata lain, slogan ini merupakan pemikiran yang terus-menerus berkembang sampai saat ini, sampai detik ini, sampai zaman ini. Gereja telah direformasi dan gereja harus terus-menerus direformasi menurut kebenaran firman Tuhan. Nah, tapi permasalahannya Bapak Ibu, tiga bagian slogan ini seringkali disalah mengerti, disalah artikan oleh kita yang hidup pada zaman ini, termasuk kita semua saat ini yang hadir. Khususnya slogan dari semper reformanda atau always reforming. Atau kalau kita lihat selalu terus-menerus direformasi. Karena apa? Karena dipahaminya begini, selalu atau terus-menerus direformasi itu adalah selalu terus-menerus berubah. Karena itu tema saya tadi adalah menanyakan kepada kita, apakah gereja itu perlu terus-menerus berubah? Dan ternyata reforming atau selalu always reforming, selalu berubah, selalu direformasi itu tidak sama dengan selalu berubah, always berubah. Tidak sama, reforming tidak sama dengan changing, perubahan itu tidak sama. Kalau kita ngomong reforming selalu berubah, itu berarti harus ada pola tertentu dan kita kembali pada pola itu, kepada gereja yang mula-mula.
Kalau changing itu bisa ke arah yang baik, perubahan itu bisa mengarah ke arah yang baik, bisa ke arah yang buruk. Tetapi kalau reforming kembali ada bentuk pola, reforming. Berarti kembali, forming ada formatnya, ada formnya, ada bentuknya, ada coraknya. Dan kita harus kembali, kita berubahnya harus kembali kepada gereja yang mula-mula, yang telah direformasi tersebut. Karena apa? Karena kalau kita hanya ngomong tentang changing, tentang perubahan, kita akan menjadi terjebak, perubahan-perubahan itu menjadi bola liar dan mungkin juga bisa berubah sewaktu-waktu tanpa sebuah pola tertentu. Kita pokoknya gitu ya, pokoknya ayo berubah kalau begitu, ikuti aja zaman gitu ya. Kalau sekarang ada band ya kita berubah pakai band semua tanpa kita mengetahui mengapa harus berubah. Mengapa kalau begitu sekarang Elion ketika di dalam ibadah dengan bertepuk tangan misalkan tadi gitu ya, terus lagu tadi boleh memakai band dan sebagainya. Kita boleh mengadakan perubahan secara jelas dan tahu mengapa kita harus berubah. Bukan hanya sekedar ikut-ikutan. Gereja yang terus-menerus berubah tanpa kembali ke pola yang lama, gereja yang telah direformasi tersebut, maka gereja itu akan mengalami ketersesatan di jalan. Karena apa Bapak Ibu? Karena akan ada begitu banyak pilihan, kita bingung nantinya. Akan memilih pola yang mana kalau kita tidak kembali reforming, tidak kembali ke reform yang gereja yang telah direform itu, yang telah direformasi itu. Kalau kita tidak kembali kepada hal-hal tersebut, kita akan terjebak kepada opsi dan pilihan yang begitu banyak, akhirnya kita menjadi tersesat. Nah Bapak Ibu, kita meyakini bahwa gereja telah direformasi, Ecclesia Reformata, gitu ya. Dan telah dilakukan reformasi itu pada abad ke-16, khususnya ketika kita benar-benar membaca tulisan dari John Calvin dan seorang tokoh reformator yang hampir seluruh kitab di dalam Alkitab kita dia telah berhasil untuk membuat penafsirannya. Maka dari itu dengan dasar Alkitab itu, maka John Calvin ingin mereformasi, bukan hanya sekedar tentang doktrin, tetapi John Calvin ingin mereformasi juga tentang pietas, bagaimana kesalehan hidup kita, bagaimana kesalehan hidup kita tinggal di dalam kehidupan bergereja maupun di dalam kehidupan bermasyarakat, serta juga mereformasi praktek-praktek gerejawi. Bapak Ibu, dengan dasar Alkitab atau kalau kita dengan terkenal dengan sola scriptura itu, ayo kita kembali apa yang dikatakan oleh Alkitab ketika kita mau mengadakan perubahan. John Calvin yakin bahwa reformasi telah terjadi. Apakah kemudian pertanyaannya, apakah sudah sempurna reformasi itu? Tentu saja kita mengatakan tidak. Itulah sebabnya para pemikir reformasi untuk periode-periode selanjutnya memperkenalkan slogan yang kedua, yaitu Semper Reformanda, selalu terus-menerus direformasi. Tidak hanya berubah, tetapi kembali berubah pada pola, pada form, pada bentuk yang sebelumnya. Supaya kita tidak salah paham, maka diberi tambahan lagi, Secundum Verbum Dei, atau sesuai dengan firman Tuhan. Nah, Bapak Ibu, ketika kita lihat gitu ya, maka Semper Reformanda itu diapit oleh dua kebenaran slogan yang sebelumnya, yaitu Ecclesia Reformata, gereja yang dulu telah direformasi oleh Allah, kemudian Secundum Verbum Dei adalah seturut dengan firman Tuhan. Nah, jadi bagaimana kita sekarang? Apakah gereja itu mengikuti perkembangan zaman? Tentu saja Bapak Ibu, kita harus terus mengikuti perkembangan zaman. Tetapi kalau sampai harus mengorbankan kebenaran firman Tuhan, kita berani mengatakan tidak. Ketika harus mengorbankan kebenaran firman Tuhan, kita tidak
mau untuk merubahnya. Bapak Ibu, bagaimanapun juga kita harus terus mengutamakan kebenaran firman Tuhan, gitu ya. Balik lagi back to the Bible. Apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Jangan sampai kemudian gereja karena dengan alasan untuk menghibur gitu ya, menyenangkan jemaatnya dengan penyembahan-penyembahan, dengan pujian-pujian penyembahan yang terlalu begitu lama, kemudian firman Tuhannya nggak perlu lah. Firman Tuhannya 5-10 menit saja kalau begitu. Yang penting adalah penyembahannya. Saya tidak menyalahkan untuk penyembahannya begitu lama, tetapi kembali lagi, kebenaran firman Tuhan begitu penting. Tetapi ada jangan juga sebaliknya begini, yang penting firman Tuhannya. Aku datang ke gereja, belum terlambat kalau begitu. Aku datang ke gereja, firman Tuhannya kan belum disampaikan. Masih di dalam tahap-tahap untuk puji-pujian kok, pujian penyembahan. Aku belum terlambat. Bapak Ibu, mari kita ketika bergereja, ketika kita datang ke gereja, adalah tepat waktu menyiapkan hati kita. Dan perlu Bapak Ibu ketahui ketika kami hamba Tuhan juga terus berdoa, ketika kami menyiapkan juga persiapan terakhir untuk menyiapkan khotbah, kami selalu untuk mendoakan Bapak Ibu ada persiapan dari hari Sabtu atau dari beberapa hari sebelumnya untuk benar-benar memiliki kerinduan datang kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu, 3 slogan ini, Ecclesia Reformata, Semper Reformanda, Secundum Verbunde, adalah sebenarnya sejalan dengan apa yang akan kita bahas di dalam 1 Korintus 3 ayat yang ke-10 hingga ayat yang ke-11. Nah, kita akan bersama-sama masuk kepada bagian yang kedua di dalam khotbah saya ini. Dari slogan tadi kita akan mengkaitkan dengan 1 Korintus 3 ayat 10 hingga ayat yang ke-11 yang izinkan saya untuk saya bacakan ulang bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. 1 Korintus 3 ayat 10 hingga ayat yang ke-11. Sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku, yaitu Rasul Paulus, aku Rasul Paulus sebagai seorang ahli bangunan yang cakap, yang telah meletakkan dasar dan orang lain membangun terus di atasnya. Perhatikan ayat yang ke-11 juga. Tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu siapa Bapak Ibu? Yesus Kristus. Bapak Ibu, bagian ini ditulis oleh Rasul Paulus di tengah krisis yang dihadapi oleh jemaat Korintus pada saat itu, yaitu di Korintus kalau kita lihat di pasal 4 gitu ya, di sesudah bagian ini. Di sana ada perselisihan, ada krisis tentang perselisihan, dan mereka jemaat di Korintus ini melakukan favoritisme pemimpin. Maka tidak jarang ya Bapak Ibu ketika pimpinan gereja itu berubah. Ada begitu banyak para pengikut kemudian ikut pemimpinnya itu. Gereja kemudian yang asalnya ramai kemudian menjadi sepi. Nah, di dalam menjawab hal itu mereka mengatakan bahwa ada gereja, ada pada jemaat pergumulan di Korintus itu mengatakan, aku adalah golongan Paulus, aku adalah golongan Apolos, aku adalah golongan Kefas, aku adalah golongan Kristus. Jemaat di Korintus menganggap banyaknya pelayan Tuhan, banyaknya orang-orang aktivis-aktivis gereja itu adalah sumber persoalan. Karena banyaknya perbedaan-perbedaan yang mereka alami. Paulus menjelaskan, ketika menemui permasalahan ini, Paulus menjelaskan bahwa perbedaan itu tidak selalu bertentangan. Paulus dengan tegas menjelaskan bahwa hubungannya dengan Apolos adalah seperti seorang petani atau seorang yang berkebun peladang gitu ya. Dan Paulus mengatakan bahwa aku menanam benih. Aku yang menanam benih, kemudian Apolos itu yang menyiram.
bukan akunya yang penting untuk menanam itu, bukan Apolosnya yang penting, waduh dengan rajin memelihara, memberikan pupuk, kemudian menyirami dan sebagainya. Tapi Paulus menegaskan bahwa yang jauh lebih penting daripada semuanya itu, daripada yang dia kerjakan, daripada Apolos yang kerjakan, jauh yang lebih penting adalah pertumbuhan yang diberikan oleh Tuhan. Tuhan yang menumbuhkan jemaat Korintus. Bagaimanakah dengan kehidupan bergereja kita? Jangan-jangan favoritisme itu masih ada di dalam kehidupan kita. Mungkin ada yang berjemaat di Elion ataupun juga berjemaat di jemaat yang lain. Jangan-jangan kita ini juga menganggap bahwa wah, kita senang dengan hamba-hamba Tuhan tertentu, kemudian kita memfavoritkan. Ingat Bapak Ibu, bergereja, kehidupan di dalam pertumbuhan kita secara rohani bergereja tidaklah ditentukan oleh siapa hamba Tuhannya, siapa yang memimpin, siapa yang melayani pada saat itu. Tuhanlah yang menentukan segala sesuatunya. Kita tidak bisa memandang hanya, oh kalau begitu aku memandang dengan Pak Hendy saja. Oh aku hanya memandang kepada Pak Sulaiman saja. Oh aku tidak peduli dengan yang lainnya. Enggak bisa. Kita harus tetap hanya memandang Tuhan itu yang memberikan pertumbuhan gereja kita. Nah Bapak Ibu, karena itu mari kita boleh terus melihat bahwa perbedaan itu seharusnya tidak mengalami pertentangan. Karena hamba Tuhan bisa keliru, pelayan Tuhan bisa keliru, kita pun jemaat-jemaat Tuhan bisa keliru. Hanya Tuhan yang benar. Kemudian kita lanjutkan lagi, bagaimana kalau begitu dengan pengajar-pengajar yang lain selain Apolos? Nah kita masuk di dalam ayat yang 10a ini. Paulus mencoba untuk menyinggung dengan pengajar-pengajar yang lain selain Apolos itu dari teks yang coba kita baca, yang coba kita renungkan pada pagi hari ini. Paulus mencoba ingin menjelaskan dengan mengatakan demikian Bapak Ibu di ayat 10a. Sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku, yaitu Paulus, Paulus itu adalah sebagai seorang ahli bangunan yang cakap, telah meletakkan dasar dan orang lain membangun di atasnya. Bapak Ibu, menarik ketika kita melihat gitu ya, seorang ahli bangunan di sini. Kalau kita lihat di dalam bahasa aslinya, yaitu bahasa Yunani, seorang ahli bangunan yang cakap itu dikatakan adalah seorang arsitek yang berhikmat. Seorang arsitek yang berhikmat itu yang dimaksudkan di dalam bahasa Indonesianya adalah seorang ahli bangunan yang cakap. Nah, menarik kalau kita ngomong arsitek gitu ya. Arsitek ini kan mengalami pergeseran begitu ya Bapak Ibu, pergeseran untuk pekerjaannya gitu ya. Kalau sekarang arsitek itu ya wis pokoknya gambar gitu ya. Dan saya tahu kalau kita ngomong di Surabaya, lulusan arsitek yang terbaik gitu ya. Ya, Universitas Kristen Petra gitu ya, yang alumni Petra boleh angkat tangan. Nah, Bapak Ibu, pergeseran itu karena teknologi sudah canggih. Arsitek itu hanya menggambar di dalam untuk pembangunan. Tidak jarang kemudian mereka gontok-gontokan saling menyalahkan antara arsitek yang menggambar dengan begitu indahnya, kemudian kontraktor yang bagian sipil untuk mengerjakannya akhirnya merasa kewalahan, merasa kesulitan. Karena apa? Karena gambarnya aduh begitu indah, begitu sulit. Nah, bagaimana kita untuk mewujudkannya? Ada begitu banyak hal yang sulit. Dan jangan disamakan Bapak Ibu. Ketika kita ngomong arsitek pada saat itu adalah arsitek yang mengerjakan dari A sampai Z, bukan hanya sekedar menggambar gitu ya, tetapi mengerjakan, membangun keseluruhannya dari A sampai berkesudahannya, sampai selesai bangunan itu. Dan di sini Rasul Paulus mengatakan gitu ya, bahwa aku dengan sadar gitu ya sebagai arsitek yang berhikmat, sebagai seorang ahli bangunan yang cakap, aku telah meletakkan gitu ya fondasinya. Aku tidak melakukan untuk seluruhnya sampai untuk membangun segala sesuatunya, tetapi aku telah meletakkan dasar itu dan biarlah
orang lain membangun terus di atas pondasi itu, Bapak Ibu. Jadi Rasul Paulus ingin mengatakan bahwa ya, aku sudah mengerjakan bagianku meletakkan dasar itu, dan ayo silakan pengajar-pengajar yang lain itu membangun di atasnya. Perhatikan juga Bapak Ibu, arsitek yang berhikmat, ahli bangunan yang cakap, arsitek yang berhikmat. Mengapa kok saya ngomong perhatikan kata yang berhikmat Bapak Ibu? Karena ketika kita lihat di dalam secara keseluruhan surat Korintus ini, dari pasal 1 berkali-kali gitu ya, Rasul Paulus ini ingin mengatakan kepada jemaat di Korintus yang berpegang, yang selalu berpegangnya kepada hikmat-hikmat duniawi. Oleh karena itu, Rasul Paulus mengatakan, aku arsitek yang berhikmat. Dengan mengatakan bahwa Injil itu adalah kekuatan Allah. Karena apa? Karena orang-orang di jemaat di Korintus pada saat itu memikirkan bahwa Injil itu adalah kebodohan ketika mereka memikirkan dengan hikmat-hikmat duniawi. Berbicara tentang Injil itu adalah kebodohan. Dan Paulus ingin menentang, menegaskan berulang-ulang sejak dari pasal 1 bahwa Injil itu adalah kekuatan Allah. Dan Injil itu adalah hikmat Allah. Dan menariknya Bapak Ibu, sekarang seorang arsitek yang berhikmat itu, yang tahu benar bahwa Injil adalah kekuatan Allah, Injil adalah hikmat Allah, meletakkan, berkata, pondasinya adalah Yesus Kristus. Pertanyaannya, Yesus Kristus yang mana kalau begitu? Sekali lagi menjadi pemikiran kita, Yesus Kristus yang mana kalau begitu? Bukan yang hanya Yesus Kristus yang hanya memberikan berkatnya kepada kita. Bukan hanya Yesus Kristus yang hanya memberikan, yang melakukan mujizat-mujizat dengan segala kesembuhan. Meskipun kita meyakini bahwa Yesus Kristus memberikan berkatnya kepada kita, Yesus Kristus memberikan juga melakukan mujizat-mujizat itu. Dan mujizat-mujizat itu masih ada sampai sekarang ini. Kita enggak menyangkali hal itu. Tetapi bukan Yesus Kristus yang hanya itu. Karena kalau kita hanya memikirkan itu, itulah yang hikmat-hikmat duniawi Bapak Ibu. Tetapi jauh yang lebih penting dari itu adalah kita memikirkan Injil adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah adalah Yesus Kristus yang telah rela mati di atas kayu salib menebus dosaku, menebus dosa Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Oleh karena itu, mari kita boleh terus memandang Yesus Kristus yang mengampuni segala dosa kita. Sehingga ketika engkau di dalam menghadapi masalah, sehingga engkau ketika menghadapi pergumulan, engkau mengatakan, pengharapanku satu-satunya adalah Yesus Kristus yang mengerti masalahku, yang mengampuni dosaku, dan aku memiliki pengharapan hidup kekal itu bersama-sama dengan Yesus Kristus. Bukan lagi berbicara tentang penderitaan kita di dalam dunia ini, kesulitan-kesulitan kita ketika disalahpahami oleh orang lain. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita sudah meletakkan Yesus Kristus itu sebagai fondasinya, sebagai dasar gereja kita. Dan saya tahu bersama bahwa Elion itu, khususnya Elion Rungkut, benar-benar meletakkan dasar gerejanya adalah kepada Yesus Kristus itu yang telah mati di atas kayu salib, yang telah menghapuskan, yang telah menyelamatkan diri kita. Oleh karena itu Bapak Ibu, gereja terus-menerus mereformasi, berubah, dan kita tahu bahwa fondasinya adalah dasar gereja, yaitu Yesus Kristus. Dan ketika kita ngomong bahwa kalau begitu gereja harus terus-menerus berubah, mereformasi kepada pola yang lama, kita harusnya gitu ya mengatakan kalau begitu, ketika kita sudah tahu bahwa fondasinya Yesus Kristus, maka kita tidak akan mengkompromikan dengan hal-hal yang lain. Dan kita baru kalau begitu bisa memikirkan
gereja terus-menerus berubah atau gereja terus-menerus direformasi itu haruslah dengan pengertian yang berbeda. Kalau kita hanya sampai kepada gereja yang telah diubahkan dan kita tidak mengetahui bahwa pondasinya adalah Yesus Kristus, maka kita tidak akan bisa untuk memikirkan hal yang berikutnya, Bapak Ibu. Justru kita sudah tahu bahwa gereja itu telah diuji dengan pondasi yaitu Yesus Kristus, maka kita bisa untuk memikirkan gereja terus-menerus berubah, gereja yang terus-menerus direformasi atau semper reformanda itu adalah bagaimana, yaitu di ayat yang ke-10b. Tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Jadi yang boleh terus-menerus berubah, yang boleh terus-menerus direformasi adalah bangunan di atasnya. Dan kita yang boleh yang terus-menerus boleh diubah itu adalah dinding-dindingnya, jendelanya, pintu-pintunya, atapnya, gitu ya. Bahkan kita Paulus terus mengatakan dan untuk itu kita juga terus diundang. Ayo kalau begitu membangun di atas pondasi Yesus Kristus itu sebagai dasar gereja kita, gitu ya. Dan kita lihat bahwa bagaimana Rasul Paulus itu mengingatkan kepada kita, mengundang kita juga untuk terus membangun di atasnya. Ya kalau kita ngomong dalam bentuk gedung gereja yang nampak gitu ya, bolehkah kemudian gorden ini boleh diubah? Tadi di kebaktian umum 1 gitu ya, ada Ibu Taufia, ada Ibu Indah, Dokter Indah. Ya, boleh diubah gitu ya dokter, dari yang warnanya kan yang dulu agak-agak lebih puyeh gitu ya dan terawang gitu ya, bentuknya jaring gitu ya. Sekarang diganti dengan gold yang lebih mentereng gitu ya. Boleh apa enggak? Boleh gitu ya. Kita boleh untuk supaya kita bisa menikmati juga, untuk menambah sarana kita lebih untuk dapat beribadah kepada Tuhan. Boleh, enggak apa-apa, dan kita diundang untuk itu. Kalau yang invisible church-nya, gereja yang tidak kelihatannya, bagaimana kalau begitu? Kita juga diundang untuk menjadi pelayan-pelayan Tuhan. Itu ya, bagaimana kita membangun di atasnya itu. Ketika kita membangun di atasnya, kalau kita lihat nanti Bapak Ibu kalau sempat, dan harusnya disempatkan gitu ya, membaca bagian-bagian yang ayat 12 hingga ayat yang ke-15 itu, di sana dikatakan, ayo kalau gitu bangun di atasnya itu dengan pondasi, dengan hal-hal, dengan bangunan yang tidak murahan, yang tidak rongsokan, yang tidak lekang, yang kemudian kalau ada kebakaran gampang mudah terbakar, yang kalau misalkan ada gempa bumi langsung kemudian runtuh dan sebagainya. Pertanyaannya, apakah ketika kita sudah membangun gereja kita, Bapak Ibu yang bergereja di gerejanya masing-masing maupun Bapak Ibu yang bergereja di GKA Elion Rungkut ini, pertanyaannya, apakah kita sudah membangun dengan pelayanan-pelayanan yang telah kita lakukan? Bagaimanakah ketika Tuhan menanyakan pertanggungjawaban kita? Ketika hal-hal yang terjadi, kebakaran, gempa bumi dan banjir itu kemudian memporak-porandakan gedung gereja, bangunan gereja itu. Kemudian ketika kita ngomong, oh aduh, aku ternyata selama ini pelayanan ya pokoknya asal-asalan saja. Aku tidak melengkapi semua bangunan-bangunan ini dengan hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan. Bapak Ibu, ketika hal itu terjadi, maka kita akan mengalami kerugian. Kita diselamatkan, tetapi kita akan mengalami kerugian, bukan? Karena kita tidak akan mendapatkan mahkota itu. Tapi saya tidak mengajarkan gitu ya, tidak mengajarkan bahwa fokus pelayanan kita itu adalah mahkota itu. Fokus pelayanan kita adalah karena Tuhan sudah mau melayani kita terlebih dahulu, sudah mau datang ke dalam dunia ini, maka aku mau melayani Tuhan. Jadi fokus kita adalah Tuhan. Bukan mahkotanya, bukan upahnya yang akan Tuhan berikan kepada kita. Dan tanggung jawab kita supaya gereja itu tetap ada, tetap terus berdasarkan kebenaran firman Tuhan, berlandaskan Yesus Kristus itu. Dan
kita juga tidak merugikan orang lain. Kita tidak merugikan gereja secara keseluruhan. Bagaimanakah Bapak Ibu yang selama ini sudah bertumbuh di gereja? Apa yang telah kita lakukan? Jangan-jangan ketika ada masalah kecil, kemudian kita ngomong, enggak, aku enggak mau pelayanan. Jangan-jangan pelayanan itu masih harus didorong-dorong oleh Pak Soleman, oleh Pak Hendy, dan sebagainya. Jangan-jangan motivasi pelayanan kita itu adalah untuk mengaktualisasikan diri kita. Bukan untuk melihat bahwa Tuhan memberikan pelayanan yang telah melayani kita terlebih dahulu, yang telah mau datang ke dalam dunia ini, merasakan bagaimana kehidupan kita yang ada di dalam dunia ini. Bapak Ibu, oke, berarti pondasinya sudah fix gitu ya, nggak boleh diubah. Dan kita diundang bukan untuk membangun di atasnya dengan hal-hal yang baik, dengan hal-hal yang tidak asal-asalan. Dan yang menarik sekarang, kalau di ayat yang ke-11 ini, bagaimana seandainya ada orang yang membangun di luar pondasi tadi, yaitu di luar Yesus Kristus. Menarik Bapak Ibu, di ayat yang ke-11 ini. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Menarik sekali Bapak Ibu. Dikatakan bahwa di sana tidak ada seorang pun yang dapat. Bukan hanya tidak boleh, tetapi tidak dapat. Gitu ya. Misalkan karena tidak ada seorang pun yang boleh, gitu ya. Rasul Paulus tidak memakai kata boleh, tetapi Rasul Paulus menggunakan kata tidak dapat. Bukan cuma tidak boleh, dasarnya itu selain Yesus, maka orang itu pun tidak dapat meletakkan dasar lain, Bapak Ibu. Kalau ternyata sampai ada yang membangun, memakai dasar atau fondasi yang lain, maka dia bukan sedang membangun gereja Tuhan, dia sedang membangun yang lain. Sekali lagi, bukan membangun gereja Tuhan. Kalau misalkan kita gitu ya masih salah membangun di dalam dinding, salah pemilihan gorden, salah pemilihan untuk pintunya, salah pemilihan untuk gerejanya, itu dapat dimaklumi. Karena itulah manusia. Karena itu tadi saya ngomong jangan memfavoritisasi untuk aku dengan Pak Hendy, aku dengan Pak Wasan, kalau begitu aku dengan Kak Nesin dan sebagainya. Jangan. Atau dengan pengurus tertentu, aku dengan Cik Febri, kalau begitu pengurus yang lainnya dan sebagainya. Enggak Bapak Ibu. Karena apa? Karena gereja dan hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan adalah manusia yang bisa saja mereka mengalami kesalahan, mereka mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan di dalam kehidupan kita bertumbuh di dalam gereja tersebut. Dan itulah wajah gereja dari awal sampai sekarang. Jadi intinya adalah ya Yesus Kristus itu sebagai dasar, kemudian kita membangunnya. Dan tidak ada orang lain, tidak ada yang lain yang bisa menggantikan dasar gereja itu, yaitu Yesus Kristus. Nah, Bapak Ibu, ceritanya akan beda jika gereja itu dibangun di atas pondasi yang lain. Itu adalah bukan gereja. Nah Bapak Ibu, kita sampai kepada suatu kesimpulan. Kita bersyukur kalau pada pagi hari ini kita belajar bersama bahwa kita mempunyai fondasi, punya pola yang tidak mungkin dikompromikan. Tetapi kita juga punya ruang untuk berubah. Jadi yang esensi, yang fondasi yaitu Yesus Kristus itu kita harus terus mengikuti pola-pola reformasi yang ada. Tetap memegang teguh Yesus Kristus itu. Tetapi yang tidak esensi, yang tidak utama gitu ya, kita boleh bermanuver, kita boleh berimprovisasi, kita bisa beradaptasi. Contohnya ketika kita ngomong
wah kalau begitu COVID-19 sedang marak-maraknya pandemi, kita bisa untuk mengadakan secara online. Tetapi kalau sekarang ini kita sudah di dalam keadaan masa-masa ke arah yang bukan pandemi lagi tetapi endemi, kita maka perlu untuk beradaptasi kembali, untuk ayo mengajak semuanya untuk kita boleh berbondong-bondong beribadah kepada Tuhan kembali di gereja yang ada. Besok kita akan bersama-sama memperingati hari reformasi gereja. Saya menantang untuk setiap kita, untuk setiap jemaat Tuhan, dimanapun Bapak Ibu berjemaat, karena ada undangan, ada tamu hari ini yang bergereja di Elion Rungkut pada pagi hari ini. Dimanapun Bapak Ibu berjemaat, ayo kita memikirkan kembali arah gereja kita, arah gereja Elion ini mau kemana, arah gereja Bapak Ibu semuanya mau kemana, bagaimana gereja itu bisa menjawab kebutuhan zaman yang selalu ada di depan kita, tapi kita tidak terjebak kepada ekstrim yang mengatakan gereja enggak lekang oleh zaman gitu ya. Tidak perlu lagi perubahan-perubahan, tidak peduli dengan kebutuhan zaman gitu ya. Tetapi kita juga tidak terjebak untuk gereja yang lebih ekstrim yang satunya, yang terus-menerus berubah tanpa mau tahu untuk apa perubahan itu terjadi dan perubahan apa yang dilakukan. Kiranya Tuhan menolong kita untuk menjawab bagaimanakah gereja itu terus-menerus berubah. Mari kita berdoa. Kembali kami mengucap syukur Tuhan. Engkau mengingatkan setiap kami untuk kami boleh senantiasa bertumbuh di dalam gereja Tuhan. Bertumbuh di dalam gereja yang benar, yang berlandaskan, yang berfondasikan Engkau semata. Kami terus mau menyerahkan untuk kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Ampuni kami Tuhan kalau kami sebagai pelayan-pelayan Tuhan, sebagai aktivis gereja yang senantiasa melayani Engkau dengan sembarangan, dengan semaunya, dengan seenaknya, tidak membangun gereja Tuhan dengan baik. Tuhan, Engkau yang akan menolong setiap kami ketika kami memperingati hari reformasi pada tahun ini. Biarlah kami tidak terjebak kepada ekstrim-ekstrim gereja yang di satu sisi yang tidak mau berubah, di satu sisi yang berubah secara kebablasan. Ajar kepada setiap kami untuk kami boleh terus meletakkan dasar gereja kami kepada Engkau. Dan kami mau siap untuk melayani Engkau dengan baik. Tuhan yang akan memberikan kemampuan, kesanggupan kepada setiap hamba-hamba Tuhan, kepada setiap aktivis gereja, kepada setiap jemaat Tuhan, dimanapun kami berjemaat ya Bapa. Kami mau menyerahkan seluruh kehidupan kami kembali ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu, saya undang bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama menaikkan beberapa pokok doa. Kita akan bersama-sama berdoa untuk korban bencana alam yang terjadi. Kita tahu bersama bahwa terkena dampak bencana alam yaitu banjir gitu ya di Malang Selatan, kemudian di Banyuwangi, kemudian di Bali. Kita berdoa agar Tuhan memberikan kekuatan kepada mereka yang mengalami korban bencana alam ini, dan ketika ada anak-anak Tuhan mereka boleh terus berharap kepada Tuhan, dan bahkan kita orang-orang percaya lainnya kita boleh terus ambil bagian, gereja boleh ambil bagian untuk boleh peduli dengan mereka dan dapat tersalurkan dengan baik segala bantuan yang telah diberikan. Mari kita membuka suara kita berdoa untuk mereka yang terkena korban bencana alam banjir ini. Kami terus mau menyerahkan Tuhan untuk para korban bencana alam yang ada, untuk banjir dan tanah longsor dan sebagainya yang terjadi baik di Malang, di Trenggalek, Tulung Agung, bahkan yang ada di Banyuwangi dan di Bali pun. Tuhan, kami terus menyerahkan mereka ke dalam tangan Tuhan. Tuhan yang berbelas kasihan kepada mereka, khususnya mungkin ada anak-anak Tuhan yang juga terkena di dalam bencana alam ini. Tuhan yang akan tolong berikan pengharapan, berikan sukacita, damai sejahtera
berkah bagi mereka. Kami juga mengucap syukur kalau gereja, kalau orang-orang percaya boleh turut ambil bagian untuk memberikan bantuan, menyerahkan Tuhan agar bantuan ini boleh tepat sasaran sampai kepada mereka. Kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Selanjutnya kita akan berdoa untuk gereja yang ada di Pos PI Bukit Palma. Kita doakan untuk proses pembuatan surat izin membangun agar bisa lancar, karena sekarang ini ada masyarakat sekitar yang menentang untuk pembangunan tempat ibadah, khususnya tokoh-tokoh masyarakat yang di sana. Kita doakan agar mereka memiliki hati yang takut akan Tuhan. Tuhan menggagalkan segala rencana-rencana mereka yang menghalangi, yang tidak memberikan izin untuk pembangunan ini. Dan kita terus doakan untuk kebutuhan dana yang dibutuhkan untuk pembangunan gereja di Pos PI Bukit Palma. Mari kita membuka suara, kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, bersyukur kalau Tuhan sudah sediakan tanah di Pos PI Bukit Palma untuk segera dibangun gedung gereja yang ada. Namun Tuhan, kami menghadapi kendala dengan adanya tokoh-tokoh masyarakat di sekitar yang tidak memberikan izin, bahkan menentang untuk pembangunan rumah ibadah ini. Tuhan, Kau berikan hati yang takut akan Tuhan, rencana-rencana jahat Tuhan Kau yang akan tolong untuk Tuhan gagalkan, dan Tuhan berikan kelembutan hati untuk mereka boleh mengizinkan pembangunan ini sesuai dengan kehendak Tuhan, dengan pertolongan Tuhan semata. Kami juga terus mau menyerahkan untuk kebutuhan dana, untuk biaya yang tidak kecil, tetapi biarlah Tuhan yang mencukupkan sesuai dengan waktu dan pertolongan dan kehendak Tuhan semata. Pada akhirnya Tuhan, kami mau menyerahkan kembali seluruh rangkaian doa syafaat kami pada pagi hari ini ke dalam tangan-Mu. Ajar kami untuk boleh terus senantiasa bersandar pada pertolongan Tuhan, dan kami boleh menantikan sesuai dengan waktu dan kehendak Tuhan semata. Terpujilah Engkau ya Bapa, demi Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Saya kembalikan kepada liturgus. Jemaat dipersilakan untuk bangkit berdiri. Bersama dengan gereja di sepanjang abad dan tempat, dan mari kita meresponi firman yang sudah disampaikan oleh hambanya dengan mengakui kembali iman kepercayaan kita seturut dengan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu dipersilakan untuk duduk kembali. Mari Bapak Ibu dengan penuh ucapan syukur kita memberikan persembahan kita yang terbaik buat Tuhan. Bapak Ibu bisa memberikannya melalui kantong persembahan atau melalui transfer atau scan QR code yang ada di kursi Bapak Ibu. Mari bersama-sama kita angkat pujian Yesus kami puja. Sebagai Raja
Bapa di dalam sorga, segala ucapan syukur kami naikkan ke hadirat-Mu Tuhan. Tuhan, kami tahu apa yang kami miliki pada saat ini, itu semua adalah kemurahan yang sudah Engkau berikan kepada kami pada saat ini. Tuhan, pada pagi hari ini kami juga membawa persembahan kami ini ke dalam tangan-Mu. Kiranya Engkau sucikan dan Engkau kuduskan, supaya persembahan ini menjadi persembahan yang harum dan berkenan. Dan persembahan ini juga dapat dipakai untuk memperluas kerajaan-Mu di tempat ini. Bapa, kami juga berdoa menyerahkan setiap pengurus, berilah mereka hikmat Tuhan dalam mengelolanya. Kami berdoa menyerahkan doa ini hanya ke dalam tangan-Mu, di dalam nama Putra-Mu yang tunggal Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu dipersilakan untuk duduk kembali. Pada pagi hari ini kita akan mendengar persembahan puji-pujian dari adik-adik kita atau anak-anak kita yang dari Sekolah Kristen Elion Storejo.
puji-pujian yang begitu indah. Biarlah segala pujian, hormat, dan kemuliaan kita naikkan hanya bagi Allah kita, Allah Tritunggal. Doksologi dan doa berkat akan disampaikan oleh hambanya, Pendeta Hendy. Kami juga bersyukur kalau kami boleh menyaksikan anak-anak dari sekolah Elion untuk boleh menyampaikan puji-pujian mereka, di mana mereka senantiasa boleh mengenal siapa Tuhan mereka sebagai sahabat sejati yang tidak pernah meninggalkan kami orang-orang percaya. Dan bila kami sebagai orang percaya senantiasa boleh berpegang pada Engkau Tuhan sebagai sahabat kami, sebagai kekuatan kami. Tuhan, kami serahkan juga anak-anak-Mu di dalam tangan Tuhan, masa depan mereka masih panjang. Kau juga senantiasa menyertai mereka, menuntun mereka. Bila mereka iman yang telah ditanamkan kepada mereka mulai kecil ini senantiasa boleh bertumbuh sampai mereka dewasa, sehingga nantinya mereka boleh menjadi seorang anak Tuhan, seorang pemuda, seorang pemudi yang cinta Tuhan, takut kepada Tuhan, sehingga hidup mereka pun boleh menjadi berkat bagi keluarga mereka, bagi negara dan juga bagi masyarakat, dan juga bagi keluarga mereka masing-masing, juga bergereja di mana mereka beribadah nantinya. Tuhan, kami juga serahkan atau jemaat-Mu di tempat ini ke dalam tangan Tuhan. Tuhan senantiasa menyertai mereka, biarlah mereka sebagai orang-orang percaya, mereka menjadi anak-anak Tuhan yang senantiasa bisa melakukan firman Tuhan, bukan cuma sebagai pendengar. Sehingga hidup mereka pun boleh menjadi berkat bagi orang lain, dan boleh menjadi terang dan garam dimanapun anak-anak-Mu berada. Bapak, Ibu, dan juga saudara yang kasih Tuhan, pulanglah dengan damai sejahtera, arahkanlah hati Bapak, Ibu, dan juga saudara kepada Tuhan. Dan sekarang terimalah berkat dari Tuhan. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, anugerah keselamatan dari Yesus Kristus, kekuatan, penghiburan, damai sejahtera, serta sukacita dari Allah Roh Kudus senantiasa menyertai kehidupan Bapak, Ibu, dan juga saudara sekalian, mulai sekarang sampai dengan Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Ibadah telah selesai. Saat teduh, selamat hari Minggu, Tuhan memberkati.